Untuk pertama, mari kita membuka sermon ini, kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Dari kesibukan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul melalui Zoom ini untuk melakukan sermon dalam persiapan ibadah minggu besok Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami semua sehingga apa yang kami lakukan dalam sermon ini Tuhan dapat kami pakai untuk kelancaran dalam pelayanan ibadah kami di hari Minggu besok. Biarlah Tuhan yang memimpin sermon ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, termasuk hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan dan memimpin sermon ini, Tuhan pakai lebih lagi untuk bisa membawakan sermon ini dengan lancar. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun juga. Tuhan pimpin kami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu pembuka seperti yang sudah saya share sebelumnya ya. Ya, mari kita nyanyi bersama-sama lagu pembuka. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, rekan sepelayanan, tadi siang jam 12 atau setengah 1 ya kira-kira ya. Saya masih telepon Mama El untuk menanyakan kondisi dari El Sadai, dan mungkin Mama El ada di sini ya, Mama El ya. Belum. Halo Mama El. Belum. Jadi saya sempat cerita ke Mama El kalau Mama El, saya nanti malam pimpin sermon dan sampai pukul 1 ini saya belum susun khotbah atau tidak ada persiapan. Terus saya bilang sama Mama El, mungkin nanti khotbah saya itu lebih banyak bercerita karena Filipi 3 ayat 12 sampai 14 ini itu sebenarnya lebih banyak terkait, kalau menurut saya lebih banyak terkait kepada pelayanan yang kita lakukan sebagai presbiter atau majelis. Itu menurut apa yang ada di pikiran saya. Jadi Mama El sempat bilang, Kak, biasanya kalau saya yang
mau pimpin itu sehari atau beberapa hari sebelumnya saya sudah siapkan gitu. Jadi saya bilang sama Mama El, ya saya tidak ada persiapan karena alasan sibuk. Nah, saya akan memulai semacam renungan saya dengan kata sibuk gitu. Kata sibuk ini adalah kata yang sering saya pakai beberapa tahun terakhir untuk menolak pelayanan. Ketika Pak Pin, Ibu Ros, dan beberapa orang memanggil saya untuk melayani, saya selalu menolak dibalik kata-kata sibuk. Saya sibuk, saya pulang malam, dan saya tidak ada waktu untuk melayani Tuhan gitu. Sama dengan kondisi yang saya hadapi hari ini. Sampai pukul 1 saya tidak ada persiapan, lalu kemudian saya berpikir apa ya yang harus saya bawakan sebentar gitu. Tapi saya tipikal orang yang selalu di tengah situasi apapun yang saya lakukan, saya selalu ketika pulang, entah kenapa saya kan sejak pindah ke kantor yang baru itu selalu naik busway ya. Biasanya setiap kali saya naik busway itu saya selalu berdiri. Tapi hari ini tuh puji Tuhan saya duduk gitu. Saya dapat kursi dan sepanjang perjalanan dari Gunung Sahari sampai di Slamet Riyadi saya duduk terus. Dalam perjalanan itu lalu saya berpikir seperti ini. Inilah yang dimaksud mungkin seperti Filipi 3 ayat 12 sampai 14 ketika seorang Paulus yang tadinya bernama Saulus yang notabene adalah orang yang sangat jahat sebelumnya, dan bagaimana Tuhan pakai Saulus kemudian berubah menjadi Paulus untuk menjadi martir Tuhan Yesus. Dengan caranya Tuhan sendiri seperti itu. Lalu kemudian saya mengingat bahwa Tuhan itu memakai banyak cara untuk memakai anak-anaknya yang sama sekali seperti Paulus, orang-orang yang tidak berada di sebelumnya itu tidak dipakai Tuhan untuk orang-orang yang tidak diharapkan seperti itu. Nah, contohnya seperti saya. Lalu saya duduk di bangku busway itu dan berkata, saya mengingat diri saya seperti ini. Ketika saya menolak pelayanan dengan alasan sibuk, lalu Tuhan menangkap saya dengan caranya sendiri seperti itu. Tapi saya berkata bahwa saya tidak sejahat Paulus. Saya bukan orang yang selalu menganiaya orang Kristen atau apa. Tapi cara Tuhan untuk memanggil anak-anaknya melayani Dia itu dengan berbagai macam cara yang di luar kemampuan kita untuk berpikir gitu. Ketika saya mengatasnamakan kata sibuk, dan memang betul waktu itu saya sibuk, pulang malam, lalu kemudian sampai di rumah saya harus mengajar anak-anak, belajar, macam-macam, dan saya menolak pelayanan yang ditawarkan oleh Pak Pin dan Ibu Ros, dan dibalik, lalu kemudian Tuhan, ini sudah saya pernah bawakan dalam kesaksian saya hari Minggu di antara kaum ibu bahwa Tuhan mengambil kesibukan saya dengan caranya seperti itu. Tuhan mengambil perusahaan tempat saya menjadi sibuk. Saya mengatasnamakan perusahaan saya sibuk karena saya sibuk bekerja dan perusahaan saya banyak pekerjaan waktu itu. Lalu Tuhan mengambil perusahaan saya memorak-morandakan karena COVID, dan akhirnya saya harus berdiam diri di rumah gitu. Dalam ketersendirian saya di rumah, lalu kemudian saya berkata, saya harus melakukan apa? Ini hukuman Tuhan buat saya gitu. Karena saya selalu mengatasnamakan kata sibuk untuk menolak pelayanan. Jadi ketika datang majelis dari GPIB untuk menawarkan saya ikut pemilihan. Sekarang ini mereka sedang dalam proses pemilihan, dan kemudian
uh, menawarkan saya untuk menjadi salah satu penatua yang akan dipilih, dan kemudian mereka bilang kita akan seperti promosikan. Ibu Selvi pasti terpilih lah karena termasuk aktivis di sektor. Lalu kemudian anak saya Keisha bilang begini, Mama, kayaknya ini Mama hanya mencari kesibukan nih kalau mau jadi penatua gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan memakai seorang anak kecil yang mungkin di luar mungkin kita orang tua menganggap bahwa kamu tidak ada apa-apanya gitu. Dia mengatakan seperti itu. Lalu kemudian saya berpikir, apakah pelayanan yang akan saya lakukan jika saya terpilih nanti itu adalah pelarian ketika saya harus lebih banyak WFH karena perusahaan lagi goyang, dan kemudian saya tidak sibuk lagi gitu. Lalu kemudian saya banyak bercakap-cakap dengan Pak Pin, Ibu Arta, Ibu Ros, dan waktu itu akan ada pemilihan di lalu kemudian saya akhirnya melalui jadi saya pengalaman iman saya ini menurut saya seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 14 bahwa Tuhan menangkap saya untuk menjadi pelayannya gitu Pak. Karena dalam ketika akan diurapi itu H-2 sebelumnya itu baru saya mengiyakan gitu. Mungkin Pak Pin dengan Ibu Ros sudah bosan dengar cerita saya bagaimana cara saya bisa sampai diurapi bersama Diaken Risma dan Pak Immanuel Kampu waktu itu, karena memang mendadak ya. Dalam warta jemaat juga nama yang diumumkan itu bukan nama saya, tapi nama tante saya sebenarnya. Jadi saya cuma menganggap seperti ini. Ketika Tuhan mau memakai seorang anaknya, itu Tuhan tidak ada yang bisa mengatur apa yang Tuhan mau begitu. Walaupun kita selalu berkata tidak, atau saya memilih-milih gereja di mana saya harus menjadi pelayan. Lalu kembali Tuhan memakai seorang anak kecil, yaitu anak saya Keisha. Dia kebetulan anak yang mungkin kalau di gereja terlihat seperti seorang anak yang pendiam, tapi kalau di rumah dia itu sangat kritis gitu. Dia selalu mengatakan begini, Mama ini mau melayani di zona nyaman di gereja yang besar, dan tidak mau melayani di gereja yang kecil. Dia menganggap bahwa saya ingin melayani di gereja yang sudah established, keuangannya sudah kuat dan tidak perlu pusing-pusing cari dana seperti itu, dan dibanding gereja kecil yang baru bertumbuh gitu. Saya sedikit terpukul ketika dia berkata seperti itu, dan akhirnya kemudian Pak Pin juga tahu ceritanya bahwa Papa Keisha yang tadinya tidak setuju saya melayani di GKST memilih untuk saya melayani di GPIB, akhirnya setuju, dan puji Tuhan ketika kami bergabung di GKST menjadi ketua komisi ibu, beliau adalah orang yang mendukung saya sampai sekarang 100%. Kemanapun saya pergi itu dia semangat untuk mengantar gitu. Itu yang saya syukuri dari suami dan anak-anak sampai sekarang. Nah, hal yang kita perlu pelajari dari cerita saya ini adalah bahwa dalam pelayanan itu apa yang menjadi tujuan kita. Ketika saya merasa saya tidak mampu bekerja sambil melayani seperti tadi siang, belum ada persiapan dan belum ada khotbah yang harus dibawakan, lalu saya kemudian berdoa, Tuhan tolong saya hanya menyusun di dalam pikiran saya kira-kira pokok-pokoknya saja. Saya tidak mau mengambil di Google contekan-contekan seperti yang ada. Itu sebenarnya kalau kita lihat di Google ada banyak khotbah-khotbah Pak Pin. Saya sampai menemukan tulisan Pak Pin tentang Filipi 3 ayat 12 sampai 14 Pak Pin. Pak Pin. Iya. Iya.
itu 10 menit sebelum khotbah saya sempat buka-buka dan saya sempat lihat tulisan Pendeta Pinehas jeng-jengi dan saya bilang kalau saya nyontek ini ketahuan deh sama Pak Pin. Jadi cuma mau bilang teman bahwa ketika kita melayani kita harus fokus dalam pelayanan itu. Apapun tantangan yang kita hadapi dalam pelayanan itu hendaknya tidak menjadi membuat kita mundur. Ketika Paulus melayani Tuhan, dia merasa belum sempurna sampai dalam bacaan-bacaan yang kita baca tadi, dia berkata seperti ini. Ayat, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan aku telah sempurna, melainkan aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita dalam pelayanan itu sebenarnya apa? Kalau saya menganggap bahwa ketika saya ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan seorang pelayan, saya harus fokus. Ketika Tuhan mengembalikan semua pekerjaan saya menjadi pulih kembali dan perusahaan yang baru dapat perusahaan yang baru yang lebih besar menurut saya dan kesibukan yang 2 kali lipat. Kesibukan yang 2 kali lipat yang dulu saya sering jadikan tameng untuk menolak pelayanan, saya malah tidak menjadi mundur. Dalam kondisi ketidaksiapan saya hanya memohon, Tuhan tolong saya. Saya tidak mau mundur dan saya tetap bersemangat seperti itu. Karena saya tidak mau ketika saya mundur hanya karena Tuhan mengembalikan semua yang sudah diambil, dan nanti diambil lagi begitu. Sebenarnya itu prinsip yang salah kalau diambil lagi, kita takut diambil lagi. Karena kita harus fokus sebenarnya apa yang kita harus dapatkan dalam pelayanan itu. Kita melayani Tuhan, apakah kita hanya akan agar terkenal atau ada uang di sana, atau pertanyaan saya kepada Ibu Ros minggu lalu saya sempat chat, Bu Ros, apakah kalau dalam pelayanan itu kita itu menjadi populer? Ya, dalam pelayanan itu kalau kita di GKST mungkin saya tidak tahu kalau di gereja-gereja yang besar mungkin di sana ada uang. Tapi kalau di GKST itu apalagi di Jemaat Gloria kita tidak melihat ada uang di sana, Pak. Di sana tapi mungkin sebagian menganggap bahwa pelayanan itu menjadikan dia populer atau terkenal karena dia seorang penatua. Seperti tadi malam majelis dari GPIB datang ke rumah dan kami ngobrol selama 1 jam. Mereka mengantarkan sabda bina umat, lalu mereka bercerita banyak tentang pemilihan. Mereka bilang bahwa banyak majelis yang minta dipilih sampai minta dipromosikan karena yang duduk di atas di depan itu di gereja-gereja besar itu adalah orang-orang yang nanti akan terkenal gitu. Lalu saya bilang kalau kami di GKST itu kami malah dibujuk-bujuk, semua orang menolak dan dibujuk-bujuk seperti itu. Ya saya kurang tahu kalau ada pandangan seperti itu di gereja-gereja besar ya. Tapi untuk menjadi populer buat saya itu sesuatu yang apa ya, mungkin sebagian orang ingin supaya terkenal, tapi kalau buat saya itu sesuatu yang bukan tujuan saya gitu. Kenapa saya melayani akhirnya? Dan begitu saya melayani karena ketika saya mungkin semakin bertambahnya usia, saya sadar bahwa pada saat saya ya ini mungkin karena pertanyaan konyol, kadang-kadang mau tidur, terus saya bilang kalau saya yang dipanggil, saya bilang apa ya sama Tuhan ketika saya dipanggil. Hanya seperti itu aja sih alasan yang paling ini. Karena tidak semua orang yang melayani Tuhan sama dengan tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, dan Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau. Bukan berarti bahwa kita melayani dan Tuhan langsung mengenal kita, menurut saya seperti itu.
Jadi buat saya sekarang kita sebagai majelis kalau melayani ya melayani tujuannya itu apa? Mahkota kehidupan. Kadang-kadang dalam pelayanan banyak sesuatu yang mengecewakan, misalnya kita kecewa dengan teman sepelayanan kita, kita tidak suka, lalu kita mundur dari pelayanan karena saya tidak suka sama Ibu Ros misalnya, atau sama Ul, dan lalu kemudian saya mundur. Apakah hanya karena urusan-urusan seperti itu menjadikan kita tidak melihat Kristus di depan kita seperti itu? Menurut saya sih. Tapi ya karakter tiap orang beda-beda. Cuma saya hanya mau bilang bahwa ketika kita melayani Tuhan, mari kita meninggalkan sesuatu yang ada di belakang kita. Kita fokus kepada tujuan kita, mahkota kehidupan. Tinggalkan apa yang membuat kita menjadi memiliki akar pahit dalam pelayanan, misalnya teman-teman yang kita tidak sukai, atau background lain yang saya mau pelayanan, saya mau tinggalkan karena saya juga mau pelayanan, tidak ada uang untuk ke sana kemari, berhubung karena lingkup pelayanan kita di Jakarta cukup besar dan mungkin sebagian kita kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk harus ke sana kemari, tidak ada kendaraan, dan itu membuat kita menjadi tawar hati, menjadi menurun dalam pelayanan. Menurut saya sih itu kita harus buang jauh-jauh, karena saya percaya ketika kita melayani, Tuhan selalu buka jalan. Apapun caranya, Tuhan pasti buka jalan di luar batas kemampuan kita untuk berpikir gitu. Ada saja pasti. Kalau kita betul-betul menyerahkan hidup kita, kecuali kalau kita ada maksud-maksud tertentu dalam pelayanan itu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang akan dimekarkan, akan Pospel Bekasi yang akan melakukan pemekaran di hari Minggu, saya cuma memberikan semacam masukan adalah ketika kita mau memulai membentuk suatu organisasi pelayanan seperti gereja, api yang berkobar-kobar dari awal itu kiranya tetap menyala-nyala ya. Jangan setelah mungkin berdasarkan pengalaman ketika membentuk GKST dulu, kita melakukan rapat pembentukan di awal-awal itu orangnya banyak. Semangat, makanannya banyak sampai bingung apa yang mau dimakan. Ketika bulan minggu ke-3, 4, 5 orang yang datang mulai turun, dan akhirnya orang yang datang itu saja sampai dibentuklah GKST Gloria. Saya cuma mau bilang, mungkin di sini ada siapa ya dari Pospel? Ada Pak siapa? Ada Ibu, ada Pak Ibu Angel, Ibu Asni, Pak Iwan, Mama Gita. Ketika akan mulai melakukan pemekaran, semangat yang menyala-nyala itu harus benar-benar murni dari pelayanan untuk melayani Tuhan gitu. Jangan kendor setelah gereja GKST Haleluya itu terbentuk, dan kemudian api yang sudah berkobar-kobar itu pelan-pelan redup. Hanya itu yang saya bisa bilang, karena apa yang menjadi tujuan pokok, apa yang menjadi tujuan awal GKST Haleluya dibentuk itu, seharusnya itulah yang menjadi seharusnya menjadi pelayanan untuk menyebarkan kasih seperti itu. Jadi kita Gloria dan mungkin nanti setelah GKST Haleluya dibentuk, harus bisa bekerja sama dengan pelayanan dalam kasih seperti itu, menurut saya. Karena tujuannya apa sih sebenarnya? Kita bersama-sama melayani Tuhan, jemaat Tuhan, tidak boleh ada seperti yang sudah lewat. Marilah kita lupakan yang sudah berlalu sebelumnya,
yang sudah ada di belakang, tujuan kita di depan itu kita harus bersatu, fokus, dan yang sudah kita benahi sebelumnya, yang sudah kita harus benahi, bergandengan tangan untuk bersama-sama dalam pelayanan di GKST Haleluya dan GKST Gloria. Hanya itu yang saya bisa bilang. Marilah kita melayani, maju terus, jangan menengok ke belakang. Ketika kita berlari ke depan dan kita menengok ke belakang, ketika ada dua orang yang berlomba lari, lalu kemudian satu menengok ke belakang, yang satu speednya cepat, yang menengok ke belakang otomatis speednya akan berkurang. Saya cuma akan menutup dengan seperti ini. Jika Tuhan sanggup mengubah hidup seorang Paulus dari penjahat menjadi orang yang dipakai Tuhan, maka demikian juga kita. Apapun kondisi kita saat ini, hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan pasti memakai masa depan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itu. Jadi jika Tuhan sanggup mengubah kehidupan seseorang, maka Tuhan juga bisa mengubah kehidupan kita, dan kehidupan kita akan lebih baik di masa depan, seperti itu. Jadi tidak mudah untuk mengikuti jejak Paulus, karena Paulus itu betul-betul orang yang sangat dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya, tetapi paling tidak kehidupan kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan tujuan pelayanan kita itu adalah untuk mahkota kehidupan dan untuk pelayanan kepada Kristus. Kalau kita mau maju ke depan, maka kita harus melupakan masa lalu, dan speed kita tidak boleh dikurangi. Masa lalu bisa dijadikan bahan pelajaran, tapi kita harus selalu bisa move on. Karena kalau kita menengok ke belakang, kita tidak akan bisa maju ke depan. Kita harus meraih tujuan. Demikian juga dengan GKST Haleluya yang akan dimekarkan. Dari saya pribadi, selamat untuk memasuki jemaat yang baru. Mari kita bergandengan tangan melayani sebagai satu organisasi gereja di Jakarta, tanpa ada sesuatu yang sudah terjadi, hal-hal yang terjadi sebelumnya, keributan atau apapun, mari kita lupakan dan kita sama-sama bergandengan tangan untuk mencapai apa yang menjadi pusat pelayanan kita, yaitu kemuliaan untuk bagi nama Yesus, seperti itu. Jadi ada kalimat yang mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Kita tidak bisa berbuat banyak dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita melayani, Allah sedang memproses hidup kita dan membentuk kita menjadi pribadi yang bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Demikian, seperti itu ya Pak Pin. Jadi saya lebih banyak bercerita karena memang saya seperti Pak Pin sebenarnya. Kalau ibadah khotbah itu lebih sering bercerita. Ya Pak Pin dan teman-teman, mari kita menutup ibadah ini, kita menyanyikan lagu Melayani saja Pak Pin. Melayani lebih melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih
aku mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Silakan Bros. Ya, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kami boleh melaksanakan sermon firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu Penatua Selvi Lagonda, dan kami boleh berbincang-bincang banyak hal hubungan dengan pelayanan yang ada di GKST Gloria maupun Gospel Haleluya Bekasi. Pada malam hari ini Tuhan, kami sehati mendoakan akan rencana ibadah peresmian ataupun pentahbisan Gospel Haleluya Bekasi yang akan menjadi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Haleluya Jakarta Timur. Kami tahu Tuhan, sebagai manusia ada banyak hal-hal yang kami merasa meragukan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Secara khusus berada bersama-sama dengan panitia pelaksana, berada bersama-sama dengan teman-teman majelis yang ada di Gospel Bekasi, maupun semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah nantinya. Biarlah Tuhan hikmat akal budi yang daripada Tuhan untuk senantiasa taruh bagi teman-teman yang ada di sana. Biar sungguh-sungguh ibadah ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Majelis Klasis yang akan berencana hari ini bahkan besok berangkat ke Jakarta. Biarlah Tuhan mereka akan tiba dengan penuh selamat dan dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang ada di Bekasi maupun kami semua. Seluruh kegiatan ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari yang indah ini Tuhan, Tuhan boleh pertemukan kami Tuhan dari sejabotabek kami Tuhan, lewat ibadah Zoom kami ini pada malam ini Tuhan. Tuhan, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, buat GKST Gloria Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanan yang ada di sana Tuhan. Tuhan memberkati seluruh majelis yang ada di sana. Teristimewa Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Pinehas Jenjengi Tuhan sebagai gembala jemaat di sana, sebagai penanggung jawab Tuhan GKST yang ada di Gloria Tuhan. Mari Tuhan beri hikmat, kebijaksanaan kepada beliau Tuhan, sehingga beliau mampu Tuhan di dalam mengayomi pelayanan-pelayanan beliau, sehingga banyak orang yang terberkati oleh tangan beliau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, setiap majelis-majelis yang ada di sana Tuhan, mari Tuhan Engkau beri hati yang benar-benar tulus Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, sehingga benar-benar pelayanan yang berada di Gloria Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap anggota jemaat maupun simpatisan yang ada di sana Tuhan. Tuhan akan memberkati dimanapun jemaat-jemaat yang berada di sana Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi saudara kami ya Tuhan, Ibu Diaken Risma Tuhan, yang pada saat ini Tuhan tidak bersama dengan kami. Dia mengalami sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dia Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan, sehingga suatu saat nanti dia juga boleh bertemu dengan kami tanpa kekurangan apapun. Tuhan akan memberkati setiap rencana kehidupannya Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupannya Tuhan di kemudian hari. Begitu juga Tuhan, ada beberapa teman-teman kami majelis Tuhan yang tidak sempat bergabung pada malam hari ini Tuhan. Ada Ibu Nofrida Tuhan, ada Bapak Feris Tuhan yang karena pekerjaannya Tuhan, mari Engkau berkati dia Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan di pekerjaan sepanjang malam hari ini Tuhan, sehingga besok pagi dia boleh kembali ke rumahnya dengan penuh selamat. Begitu juga Tuhan, Bapak Penatua Petrus Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, mari Engkau berkati keberadaannya dimanapun dia berada Tuhan, sehingga suatu waktu nanti Tuhan kami boleh bertemu dengan dia tanpa kekurangan apapun juga. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat rekan
rekan-rekan kami yang ada di sini ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, Bapak Penatua Jamie Tuhan sebagai ketua Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dia Tuhan dalam dia mengayomi setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati kehidupan keluarganya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya. Engkau berkati juga di dalam pelayanannya Tuhan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi Ibu Ros Tobondo Tuhan. Engkau berkati Ibu Ros Tuhan di setiap pekerjaannya, di setiap keluarganya bersama-sama dengan anaknya. Kau berkati dia Tuhan, Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan hidupnya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan beliau Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Ibu Penatua Selvi Lagonda Tuhan. Mari berkati Tuhan Ibu Selvi Lagonda Tuhan di setiap pekerjaannya. Pakai dia Tuhan, lebih-lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau berikan keteguhan hati baginya Tuhan dalam pelayanannya. Berkati kedua anaknya Tuhan dalam masa studinya Tuhan. Sehingga apapun yang dia rencanakan Tuhan, boleh dia cita-citakan Tuhan. Begitu juga Papa Kei Tuhan, mari berkati Papa Kei Tuhan yang boleh mendampingi Ibu Selvi di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Penatua Komang Tuhan, mari Engkau berkati dia Tuhan yang pada saat ini Tuhan tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kendalanya Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya saat ini juga Tuhan. Tuhan mengetahui Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan, anak El ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Mari Engkau berkati keluarga ini Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan sehingga benar-benar dalam mereka menghadapi cobaan ini Tuhan, mereka tetap hanya bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kami, saudari kami Reni Tuhan yang pada saat ini Penatua Reni Tuhan yang saat ini ya Tuhan dalam menjalani masa mudanya Tuhan. Mari Engkau berkati dia ya Tuhan, Engkau lindungi dia, berkati dimanapun dia berada Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan di masa mudanya Tuhan. Engkau yang akan melindungi dia Tuhan di dalam perjalanan masa mudanya. Begitu juga untuk Diaken Ul Tuhan yang saat ini Tuhan di dalam kesendiriannya Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan. Tuhan yang akan memimpin menyertai saudara kami ini Tuhan. Kami yang Tuhan yang mengetahui apapun yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pinehas Jenjengi Tuhan sebagai Ketua Jemaat Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Bapak Pinehas Jenjengi, mampukan Bapak Pinehas Jenjengi bersama ibu dan bersama anak yang tidak bersama-sama dengan mereka saat ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan selalu mempersatukan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kehidupan seluruh majelis baik pun kami yang ada di GKST Gloria Tuhan, Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini mengucap syukur untuk sermon yang boleh berlangsung sepanjang malam ini Tuhan. Sampai saat ini kami percaya Bapa bahwa apa yang kami sudah bicarakan dalam sermon saat ini Tuhan untuk persiapan ibadah minggu ke depan Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati pelayanan yang akan kami lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Juli. Acaranya begitu padat Bapak, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan kami semua yang terlibat dalam pembinaan majelis yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 30 Juli, juga pemekaran Gloria yang berlangsung tanggal 31 Juli. Tuhan yang memberikan kelancaran terhadap semua acara yang sudah disusun dengan baik Bapak. Kami tahu Bapak bahwa kami tidak mampu berbuat tanpa Tuhan. Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan seluruh rancangan yang sudah kami lakukan Tuhan untuk acara-acara sepanjang minggu ke depan dan pemekaran yang akan dilakukan. Bapak berikan kesehatan kepada kami semua dalam situasi pandemi COVID-19 yang kembali meningkat. Kami tahu Tuhan, hanya Tuhanlah perlindungan kami. Hanya Tuhan sumber pertolongan kami di mana kami berlindung. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang akan memampukan kami untuk bisa melayani Tuhan dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Kami mohon Tuhan memberikan cuaca yang terbaik Bapak, sehingga proses pemekaran dan ibadah-ibadah yang akan berlangsung sepanjang minggu ke depan Tuhan akan berlangsung dengan lancar dengan cuaca yang terbaik.
Kami tahu Bapa bahwa kami tak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, dan seluruhnya Tuhan, baik pendeta klasis, pendeta ketua sinode juga semua Tuhan pakai terlebih lagi Tuhan untuk menjadi pembawa acara Tuhan, juga pembicara-pembicara yang akan Tuhan pakai, Tuhan memberikan semuanya kesehatan. Kami tak bisa sebut satu persatu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengetahui terlebih apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kami, sehingga pelayanan sepanjang minggu ke depan boleh berlangsung dengan lancar, dan Tuhan pakai kami terlebih lagi. Kami tahu Tuhan dalam kelemahan kami, kuasa Tuhanlah yang bekerja. Inilah doa dan pergumulan kami membawa di nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di sorga, kami bersama-sama seluruh hamba-hambamu ini, atas nama jemaat, kami semua berseru kepadamu Bapa, memohon kasih karuniamu kepada anak kami, adik kami, Novita, mahasiswa praktik dari STT Intim, yang menjalani masa praktiknya di GKST Gloria dan pospel-pospelnya sejak bulan Juni sampai Juli ini. Pada tanggal 31, pada hari Minggu yang akan datang, dia akan menyelesaikan semua kegiatan dan masa praktiknya. Kami berdoa, Tuhan berkati Novita ya Bapa, kiranya apa yang telah dijalani akan menjadi bekal yang baik. Kiranya juga ya Bapa di sorga, ia makin berhikmat, makin bertambah-tambah dalam pengetahuan untuk mempersiapkan dirinya menjadi calon pelayan di masa yang akan datang. Kami memohon berdoa bersama-sama. Tuhan tuntun dia, bila mana nanti dia akan kembali ke Makassar untuk melanjutkan studinya, buatlah dia berhasil ya Bapa. Bahkan masa depannya, kami datang pertaruhkan dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin dia, lengkapi dia, beri kekuatan kesehatan, juga iman yang kokoh untuk melaksanakan segala tugas dan panggilannya kelak. Bapa di sorga, kami berdoa untuk keluarganya, untuk saudara-saudaranya dimanapun berada. Tuhan tolong dan berkatilah mereka. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami membawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Listin Pomona di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bapak Martin Kartanamo di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok, Pak Budi yang dalam persiapan untuk operasinya yang kedua, Pak Budi Ruwagading, demikian juga yang sakit Lani Bajaji, Jimmy Ento, Tuhan tolonglah mereka semuanya. Kami doakan Bapak Yare Musepe yang dirawat di Rumah Sakit Ridwan. Tuhan kiranya kasih karunia-Mu akan menyertainya. Kami doakan Mama Abel, Tuhan jamah dia dalam pemulihannya. Kami doakan Risma, Tuhan tolong berkati dia hamba-Mu ini dalam pemulihannya. Kami doakan juga anak terkasih El dalam keadaannya yang sakit kemarin dan dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkuasa menaunginya. Semua kami ya Bapa dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan kuatkanlah kami semuanya. Berkatilah kami Bapa sebagai hamba-hamba-Mu, majelis-Mu, pelayan-Mu di GKST Gloria Jakarta dan pospel-pospelnya. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang tidak dapat bergabung dalam Zoom ini dimanapun berada, Tuhan Engkau menyertai mereka. Kami doakan calon-calon majelis yang akan diurapi dalam pemekaran Pospel Haleluya Bekasi menjadi jemaat GKST Haleluya Jakarta Timur. Tuhan Engkau berikan hati yang kudus, iman yang teguh untuk menerima tugas suci dari Tuhan dalam rangka pelayanan di GKST Haleluya. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya oleh pengampunan daripada Tuhan, layaklah kami terus melangkahkan kaki bersama dengan keluarga, sanak saudara untuk melayani-Mu melalui gereja-Mu GKST yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kiranya melingkupi kami dengan rahmat, kasih setia, dan keselamatan-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkati kami malam hari ini, sehingga besok boleh bangun dengan tubuh yang diberkati untuk kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.